Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Rabbal Alamin, sebagaimana Dia tidak henti-hentinya mencurahkan nikmat-nikmat dan karunia-karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kita dimudahkan untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini dan di rumahnya yang mulia ini untuk bersama-sama kita mendekatkan diri kepadanya dengan sedekat-dekatnya, yaitu dengan bersama-sama belajar dan menuntut ilmu syar'i, ilmu ad-din. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ini majlis yang dirahmati dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil uliya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya arhamar rahimin. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, kajian kita hari ini tentang tauhid dalam Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang sangat agung dan mulia, karena berkaitan dengan Allah, karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kewajiban yang paling wajib, kewajiban pertama bagi setiap muslim untuk mempelajari tauhid, mengkaji tauhid, belajar tauhid sampai akhir hayat. Karena memang inilah tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan seluruh hidup kita hanya untuk Allah, menjadikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada aku. Artinya adalah untuk mentauhidkanku, untuk mengesahkanku. Berarti masalah ini masalah besar, masalah agung yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya, mengkajinya. Tidak ada uzur baginya, tidak ada uzur untuk tidak mempelajari tauhid, ya. Tapi para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab ke-10. Bab 10 sudah, ya. Sudah atau belum? Sudah.
yaitu menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Sudah ini ya? Udah ya? Sudah, nah, sudah. Menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Berarti menyembelih untuk selain Allah. Ya. Untuk berhala, untuk iblis, untuk syaitan, ya, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan ini termasuk syirik, ya, termasuk syirik, bahkan syirkul akbar, ya, syirik besar yang merusak asal akidah dan tauhid seseorang, ya. Menyembelih dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita lanjutkan bab yang ke-11 nih. Ini masih ada hubungannya dengan bab ke-10. Kalau bab 10 ini tentang bab al-maqasid, tujuan. Tujuannya apa? Nyembelih. Nyembelih apa? Binatang. Karena apa? Karena Allah. Bukan karena Allah. Karena berhala, karena syaitan, karena jin dan seterusnya. Berarti ini babul maqasid, tujuan. Tercapai kan tujuannya kan? Nyembelih bukan karena Allah. Syirkul akbar, syirik besar. Nah, bab yang ke-11 ini tentang babul wasail, perantara. Bab perantaranya. Babul wasail, itu bab berkaitan dengan perantaranya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada kaidah yang sering kita dengar dan antum semua sudah hafal, ya. La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Berarti sebaliknya, tidak sempurna sesuatu yang haram kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi haram. Paham ya? Nah, tidak sempurna sesuatu yang haram kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu pun menjadi haram gitu. Berarti tujuannya adalah menyembelih selain, menyembelih bukan karena Allah. Berarti sarana-sarana yang mendukung untuk itu menjadi haram. Misalnya nih, motong kambing nyembelih kurban gitu kan. Misalnya wajib, motong kambing hukumnya wajib. Berarti yang mendukung untuk memotong kambing itu adalah apa, Pak? Golok kan? Berarti golok ini menjadi apa? Wajib. Berarti golok ini menjadi wajib. Karena tanpa golok tentu nggak kepotong itu leher kambing. Nah, berarti tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Begitu juga yang haram gitu. Begitu juga yang haram. Sesuatu yang tidak sempurna, suatu haram tadi itu, kecuali dengan sesuatu itu menjadi haram. Nah, dalam bab ini, bab 11 ini tentang babul wasail, tentang wasilah-wasilah. Ya, jadi sarana-sarana yang mendukung penyembelihan bukan karena Allah, maka itu hukumnya haram. Tapi bab 11 ini adalah babun la yudhbahu lillahi bimakanin yudhbahu fihi li ghairillah, yaitu menyembelih binatang dengan niat karena Allah. Ya, menyembelih binatang dengan niat karena Allah.
Ikhlas karena Allah, memang benar-benar untuk Allah. Itu dilarang, bahkan diharamkan, dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah. Menyembelih binatang dengan niat karena Allah, ikhlas karena Allah, benar-benar untuk Allah. Itu dilarang, diharamkan, dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah. Biasanya orang-orang musyrikin ketika menyembelih binatang bukan karena Allah itu biasanya di tempat-tempat tertentu. Ya gitu Pak ya. Biasanya di tempat-tempat tertentu. Maka kita tidak boleh menyembelih binatang karena Allah. Misalnya akikah atau untuk walimah dan yang lainnya di tempat itu, maka itu tidak boleh. Diharamkan meskipun untuk Allah, meskipun karena Allah, tapi masalahnya adalah di tempat yang biasa untuk menyembelih bukan karena Allah, itu haram. Ya, itu hukumnya haram, tapi tidak sampai kepada syirik. Tidak sampai kepada syirik, tapi haram. Ya, haram. Kenapa demikian? Karena kalau menyembelih, kita menyembelih di tempat itu berarti kita telah mensyiarkan syiar mereka. Kita telah mensyiarkan syiar mereka. Syiar mereka adalah menyembelih binatang bukan karena Allah di tempat itu. Kalau kita motong di situ berarti kan mensyiarkan enggak? Mensyiarkan. Ya, mensyiarkan. Dan ini adalah perbuatan meniru-niru kaum musyrikin. Bahasa syar'inya apa? Tasyabbuh kan? Tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrikin. Ya, menyerupai kaum musyrikin secara zahir. Meskipun niatnya sama enggak, Pak? Niatnya beda enggak? Niatnya beda. Yang ini untuk selain Allah, yang ini untuk Allah. Secara niat beda. Tapi secara zahir sama enggak? Sama. Secara zahir sama. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini akan lama-lama akan menyerupai dalam niat. Ya. Lama-lama akan menyerupai dalam niat, dan lama-lama akan menyetujuinya, meridhoinya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita tidak boleh tasyabbuh dengan siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, meskipun niatnya sama tidak? Tidak. Meskipun niatnya berbeda, tapi secara zahirnya itu sama, itu tidak boleh. Sebagaimana yang antum ketahui bersama, yaitu namanya tasyabbuh. Tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir yang menjadi ciri khas mereka. Makanya dalam bab salat ya, bab salat sunnah, kan kita tidak boleh salat di waktu-waktu yang terlarang. Kapan itu? Ketika terbit matahari, kemudian ketika matahari tepat di atas kepala, kemudian matahari akan tenggelam. Ini waktu-waktu, dua waktu khususnya ini, ketika terbit dan ketika tenggelam. Kenapa kita tidak boleh sholat di waktu itu? Karena mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Karena di waktu itu mereka sedang bersujud kepada syaitan-syaitan mereka. Mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Nah, di saat itu kita nggak boleh beribadah atau sholat di waktu itu. Kecuali, kata para ulama, sholat-sholat yang memiliki sebab.
Apa salat yang memiliki sebab, Pak? Misalnya tahiyatul masjid, terus salat apa? Qadha. Kemudian salat apa? Salat habis wudu, ya. Jadi salat-salat yang memiliki sebab itu boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang tadi. Tapi selain itu tidak boleh. Kenapa? Tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir yang waktu itu mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka, yang mana mereka waktu itu sedang sujud di hadapan syaitan-syaitan mereka. Maka kita tidak boleh sujud di waktu-waktu itu. Tujuannya sama nggak? Sama nggak? Dari tujuannya sama nggak? Nggak sama. Tapi secara zahir sama nggak? Sama-sama ibadah. Nah, jadi secara umum dalam syariat Islam dilarang, haram untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir yang itu menjadi ciri khas mereka. Ya, yang menjadi ciri khas mereka. Nah, termasuk dalam masalah penyembelihan binatang ini. Insyaallah. Taib, akhi fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi, bab 11 judulnya adalah menyembelih binatang dengan niat karena Allah, ikhlas karena Allah, untuk Allah. Itu dilarang dan diharamkan dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah. Taib, di sini penulis rahimahullahu taala membawakan dua dalil. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Kemudian yang kedua adalah hadis Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu taala anhu. Tapi yang pertama firman Allah dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudorotan, kekacauan, permusuhan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Dalam sumpahnya, janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri.
At-Taubah 107 sampai 108. Ayat ini, dan insya Allah ayat yang mulia ini sering kita baca dan tahu, paham makna dan artinya insya Allah. Taib. Ayat ini berkaitan dengan masjid apa itu? Diror, ya, masjid Diror. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk memecah belah kaum muslimin, memecah belah para sahabat kaum muslimin. Ceritanya sangat masyhur, ya, ceritanya sangat masyhur. Ada salah seorang yang namanya Abu Amir. Abu Amir ini adalah orang yang sangat dicintai oleh penduduk Mekah, Madinah waktu itu. Sangat dicintai oleh penduduk Madinah waktu itu. Dan waktu itu Madinah namanya apa? Yathrib. Nah, namanya Yathrib. Jadi Abu Amir ini orang yang istilahnya ulama mereka lah gitu loh. Ulama mereka, orang yang pintar begitu. Sehingga Abu Amir ini dicintai oleh penduduk Yathrib. Bahkan dijadikan pemimpin oleh mereka. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, timbul rasa apa? Rasa apa? Cemburu, hasad, dengki, iri. Wah, ini sudah merusak ini, merusak apa namanya? Merusak apa? nyaingi gitu. Berarti mata-mata manusia sekarang tidak tertuju kepada Abu Amir. Berarti sekarang tertuju kepada Rasulullah SAW. Muncul rasa hasad, iri, dengki. Berarti sekarang sudah tidak menjadi pemimpin lagi, tidak dicintai lagi, tidak dihormati lagi. Ya sudah, tabiat manusia orang seperti itu. Tabiat manusia kebanyakan begitu. Ya, ketika nggak dihormati lagi, muncul rasa hasad, dengki, iri. Nah, termasuk Abu Amir ini. Saking bencinya ini dia kepada Nabi SAW, dia pergi ke negeri Syam untuk minta bantuan kepada orang-orang Nasrani memerangi kaum muslimin, membunuh dan memerangi Rasul dan kaum muslimin. Masya Allah. Minta bantuan kepada orang-orang yang ada di negeri Syam, ya, untuk membunuh Nabi SAW, untuk memerangi kaum muslimin. Akhirnya Abu Amir ini ngirim surat kepada orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Nah, orang-orang munafik itu dikepalai sama siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pemimpinnya orang-orang munafik. Sama, Abdullah bin Ubay ini pun dengki sama Nabi SAW. Waktu itu Abdullah bin Ubay ya sama, dicintai, disenangi oleh penduduk Yathrib waktu itu, bahkan menjadi pemimpin mereka, bahkan hampir saja dijadikan apa namanya, dijadikan ya pemimpin lah, raja gitu, raja di kota Yathrib. Akhirnya Nabi datang, nggak jadi. Gimana rasanya, Pak? Nggak jadi. Akhirnya Abdullah bin Ubay ini pura-pura masuk Islam, pura-pura masuk Islam, dan dia sangat ingin membunuh Nabi SAW. Nah, Abu Amir ini mengirim surat kepada orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Untuk apa? Untuk membangun markas. Markas saya. Markas ini untuk mereka, untuk pertemuan orang-orang kafir yang akan memerangi kaum muslimin. Masya Allah.
untuk memecah belah kaum muslimin, untuk memerangi kaum muslimin, dan untuk menyambut kedatangan orang-orang kafir dari Syam tadi itu. Tapi kalau markas kan terlalu kelihatan, Mbak ya. Kelihatan, wah ini macam-macam nih. Kan begitu. Nah, mereka beralih dengan membangun masjid biar nggak ketahuan gitu loh tujuan mereka. Membangun masjid untuk, ya kata mereka tadi itu untuk, ya untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang yang lemah, untuk membantu yang kedinginan, yang kepanasan, ya untuk sosial dah begitu loh. Untuk sosial juga untuk sholat. Untuk sholat. Tapi tujuannya itulah ini. Memecah belah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Didirikanlah masjid yang namanya Masjid Dhirar, yang mereka itu mengatakan kepada Nabi dan para sahabat, masjid ini untuk sosial, untuk sholat di situ dan untuk sosial, untuk keperluan kaum muslimin. Nabi setuju nggak waktu itu? Karena Masjid Dhirar dengan Masjid Nabawi itu cukup jauh, sehingga kalau yang dekat-dekat sini ya sholat di situ aja lah, nggak usah ke Medina atau di Masjid Nabawi, nggak usah di sini aja, cukup jauh begitu. Kalau sekarang sih deket kan, sekarang deket. Kalau dulu kan deket sebenarnya sih, tapi perasaannya jauh. Yang dulu awal-awal di sini, ke Jakarta gimana Pak? Kayak ke ujung dunia gitu Pak ya. Tapi sekarang gimana? Ya dekat sekali. Dulu pun demikian. Masjid Dhirar dengan Masjid Nabawi waktu itu cukup jauh, sehingga alasan orang-orang munafik ini tepat. Udahlah nggak usah sholat di sana, sini aja. Dan di sini kan untuk keperluan kaum muslimin, membantu kaum muslimin, mempersatukan kaum muslimin dan seterusnya. Akhirnya Nabi SAW menerima alasan itu. Dan orang-orang munafik waktu itu meminta kepada Nabi untuk sholat di situ. Ya Rasulullah, sholatlah di sini. Sholat di sini. Wah, bahaya nih kalau Nabi sholat di situ, gimana itu? Seandainya terjadi beliau sholat di situ, ya sudah. Berarti kan istilahnya Nabi apa namanya ya? Kalau sekarang itu meresmikan gitu ya. Nah, merekomendasikan dan meresmikan. Istilahnya potong pita berarti kan diresmiin. Berarti oh ini bener nih masjid. Nah, jadi orang-orang munafik ini minta kepada Nabi agar sholat di situ meskipun sekali. Nabi nyanggupin nggak? Setuju nggak Nabi? Mau nggak? Mau. Setuju. Kenapa? Karena waktu itu Nabi tidak tahu tujuan mereka. Karena waktu itu Nabi tidak tahu tujuan mereka membangun masjid itu untuk itu, nggak tahu Nabi itu. Dan Nabi waktu itu menjanjikan untuk sholat di situ. Tapi waktu itu karena akan pergi perang, waktu itu Nabi sudah mempersiapkan diri untuk berjihad dalam perang apa itu? Perang Tabuk. Nabi sudah mempersiapkan diri untuk perang Tabuk. Tapi Nabi kan sudah menjanjikan, ya udahlah kalau gitu nanti saya sholat setelah pulang dari jihad. Pergilah Nabi SAW ya berjihad dan Nabi belum sholat di situ. Setelah itu beliau kembali ke Madinah. Hampir saja masuk kota Madinah, Allah ngasih tahu bahwa orang-orang munafik membangun masjid itu
untuk memecah belah persatuan kaum muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang beliau untuk sholat di situ. Makanya di sini ada dalam ayat tadi sudah kita baca. La taqum fihi abada. Jangan sekali-kali kamu sholat di situ wahai Muhammad selama-lamanya. Berarti Nabi sebelumnya nggak tahu. Nabi nggak tahu kalau tujuan mereka itu seperti itu. Taunya setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perang Tabuk tadi itu. Mau mendekati kota Madinah. Ada yang mengatakan ya mungkin kira-kira jarak semalam atau 2 malam gitu. Semalam atau 2 malam baru masuk ke pusat kota Madinah. Disitulah Allah turunkan ayat yang mulia ini. Di situ Allah menurunkan ayat yang mulia ini. Allah membongkar niat busuk orang-orang munafik. Masya Allah. Nah, yang menjadi dalil dalam bab ini tadi itu, Nabi SAW tidak, Allah melarang Nabi untuk sholat di dalamnya, karena ini akan menyerupai dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik tujuannya sholat itu bukan karena Allah. Orang-orang munafik, kalau dikatakan orang munafik Madinah, Pak ya, munafik Madinah itu munafik apa, Pak? I'tiqadi. Jadi kalau dikatakan munafik orang-orang munafik Madinah waktu itu adalah munafik i'tiqadi, yaitu munafik yang memang benar-benar kafir gitu. Dan kita tahu semua nifak itu kan ada 2 kan, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Kalau nifak i'tiqadi itu nifak yang benar-benar dia itu kafir. Kafir menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislamannya. Itu i'tiqadi. Dan itulah orang-orang munafik Madinah waktu itu. Dan yang kedua adalah nifak amali. Nifak perbuatan. Perbuatannya ini mirip-mirip dengan orang-orang munafik i'tiqadi. Di antaranya apa itu? Ayatul munafik salas. Tanda munafik itu akan ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong ya. Kalau ngomong selalu bohong. Kalau dikasih aman, kalau janji ingkari, kalau kasih amanah khianat, kan begitu. Nah, ini ciri-ciri munafik. Tapi yang dimaksud di sini adalah munafik amali, tidak sampai kepada munafik i'tiqadi, tapi perbuatannya itu mirip-mirip munafik i'tiqadi. Nah, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatakan munafik itu munafik i'tiqadi, benar-benar mereka itu kafir, menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak diperangi oleh kaum muslimin, agar terjaga nyawa mereka, agar terjaga darah mereka, agar terjaga keluarga dan harta mereka. Akhirnya mereka pura-pura masuk Islam. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ini dan orang-orang munafik yang lainnya. Masya Allah ya. Jadi orang-orang munafik ketika melakukan sholat itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Mereka sodako ya bukan karena Allah. Mereka berjihad pun bukan karena Allah. Mereka puasa pun bukan karena Allah. Jadi niat orang-orang munafik itu bukan karena Allah. Meskipun secara zahir sama enggak dengan yang dilakukan oleh para sahabat? Sama enggak? Sama. Perbuatannya, zahirnya sama, tapi dari hatinya itu berbeda. Subhanallah ya. Makanya tadi sudah kita sebutkan masalah tasyabbuh tadi itu.
Meskipun secara zahirnya sama, tapi batinnya itu berbeda. Itu pun tidak boleh. Karena ini akan mensyiarkan agama mereka, mensyiarkan akidah mereka, mensyiarkan keyakinan mereka, dan akan meramaikan syiar mereka, dan lama-lama akan menyetujui Pak, menyetujui perbuatan mereka, meridhoi perbuatan mereka. Dan memang seperti itu, akhi. Awalnya sih enggak, tapi lama-lama iya. Dan itu nyata memang. Masya Allah ya. Taib, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW memberikan gelar kepada Abu Amir ini dengan Abu Amir Al-Fasiq, karena perbuatan jahatnya itu. Abu Amir Al-Fasiq, yang sebelumnya orang-orang Yathrib memberikan gelar kepada Abu Amir ini dengan Ar-Rahib. Rahib itu apa? Pendeta atau ahli ibadah begitu. Kemudian diganti oleh Nabi SAW dengan Abu Amir Al-Fasiq karena perbuatannya yang sangat mencelakakan kaum muslimin tadi. Sebagaimana Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa namanya? Sebelum Abu Jahal namanya Abul Hakam. Abul Hakam. Hakam itu apa artinya? Hakam itu penuh hikmah. Tutur katanya itu penuh dengan hikmah. Makanya Abu Jahal itu cerdas, pinter, pandai. Kata-katanya itu dapat diterima oleh orang-orang musyrikin. Jadi rujukannya mereka. Tapi karena perbuatannya seperti itu, Nabi ganti dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu bodoh kan gitu. Hah? Sama dengan Abu Amir ini pun demikian. Sebelumnya Abu Amir Ar-Rahib, ahli ibadah dia. Tapi karena kejadian inilah Nabi SAW mengganti dengan Abu Amir Al-Fasiq. Fasik dulu. Fasik ya. Taib akhi fillah. Kita sedikit bahas ayat yang mulia tadi ini. Allah berfirman tadi, walladzina ittakhadhu masjidan dirara. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid diraron, yang menimbulkan kemudorotan pada orang-orang mukminin. Artinya tujuannya itu untuk memerangi kaum muslimin, untuk membunuh Rasulullah SAW, untuk menyambut kedatangan orang-orang kafir dari nan jauh di sana, markasnya di situ, dan membuat makar di situ. Dibongkar tujuan mereka, dibongkar oleh Allah, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, untuk menimbulkan kemudorotan, kerusakan bagi kaum mukminin. Yang pertama, yang kedua, wa kufron, dan kekafiran, kemunafikan. Karena orang-orang munafik waktu itu mereka itu kafir gitu loh. Mengajak kepada kekafiran. Ya, mengajak kepada kekafiran. Yang ketiga, wa tafriqam bainal mu'minin, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin. Memecah belah. Di sini ada yang sholat di masjid sini, ada yang sholat di masjid sini. Akhirnya hati mereka terpecah. Yang awalnya mereka ngumpul di masjid itu, di Masjid Nabawi. Gara-gara ada masjid Diror, mereka sholat di situ, sehingga persatuan kaum muslimin terpecah. Apalagi waktu itu seandainya terjadi Nabi sholat di situ, gimana? Udah murad marid kan begitu, murad marid. Dan alhamdulillah beliau tidak jadi sholat di situ, tidak jadi meresmikan masjid itu, tidak mensetujui masjid itu. Bahkan Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk apa? Dihancurkan.
dihancurkan, diratakan dengan tanah. Karena benar-benar masjid ini seperti itu. Insya Allah ya. Ini yang ketiga, memecah belah antara orang-orang mukmin. Yang keempat, wa irsadal liman haraballaha wa rasulahu min qabl, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi masjid ini untuk menunggu nih pasukan ya, atau delegasi orang-orang kafir, mungkin dari Syam, kebanyakan dari Syam kan, baik itu orang-orang Yahudi maupun Nasrani, ngumpul di situ untuk membuat makar atas kaum muslimin. Ini tujuan mereka mendirikan masjid Diror. Pertama, membuat kemudorotan, kerusakan pada kaum muslimin. Yang kedua, kekufuran. Yang ketiga, memecah belah kaum muslimin. Yang keempat, menunggu musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ini 4 yang dikenal dengan masjid Diror tadi itu. Kemudian, wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka sesungguhnya bersumpah, nih orang-orang munafik nih bersumpah, demi Allah kami membangun masjid ini untuk apa? Kami tidak menghendaki selain kebaikan. Kami membangun masjid itu bukan untuk ini, untuk kebaikan kaum muslimin. Yang sakit bisa di situ, yang miskin ya di situ. Kalau musim dingin bisa nginep di situ, yang kedinginan. Yang kepanasan bisa nginep di situ kalau kepanasan. Biar orang-orang yang ada di sekitar sini sholat di sini saja, nggak usah jauh-jauh ke Masjid Nabawi, apalagi Isya dan subuh banyak binatang-binatang berbisa dan yang lainnya itu kan. Berarti kan kelihatannya bagus. Makanya mereka bersumpah tadi itu. Bersumpah kami tidak menghendaki selain kebaikan. Kemudian Allah lanjutkan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Mereka itu bohong, omongannya bohong, sumpahnya bohong. Nah, kemudian Nabi SAW berfirman, la taqum fihi abada. Allah berfirman, la taqum fihi abada. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Allah secara khusus melarang Nabi sholat di situ. Secara umum Allah juga melarang para sahabat sholat di situ. Karena masjid itu tujuannya bukan kebaikan, bahkan kemudorotan bagi kaum muslimin. Dan tadi sudah kita sebutkan di awal-awal sebelum Nabi berangkat ke perang perang Tabuk, Nabi sudah menjanjikan untuk sholat di situ. Loh, kenapa nggak langsung ke sini aja kan? Ya, karena waktu itu jaraknya jauh gitu loh Pak, jauh. Diror sama Masjid Nabawi itu jauh, sehingga tidak sempat sholat di situ. Padahal Nabi sudah siap-siap berangkat ke perang Tabuk itu. Tapi Nabi menjanjikan untuk sholat di situ. Dan setelah beliau kembali dari Tabuk, beberapa kilo ya dari kota Madinah, turunlah ayat yang mulia ini. Jangan sholat di situ selama-lamanya. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan untuk membongkar dan menghancurkan masjid itu. Ya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Insyaallah ya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa
maksudnya adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Masjid Quba ini masjid yang dibangun di permukaan bumi yang ketiga ya. Masjid ketiga yang dibangun di atas permukaan bumi ini. Yang pertama masjid apa, Pak? Masjidil Aqsa atau Haram? Masjid Haram, yaitu Ka'bah waktu itu. Ka'bah. Rumah Allah kan? Nah, rumah Allah yang pertama kali dibangun di permukaan bumi adalah Ka'bah itu, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Aqsa. Ketiga, ini Masjid Quba. Kemudian yang keempat, Masjid Nabawi. Kalau masjid ini keberapa, Pak ya? Baik. Jadi sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa yaitu Masjid Quba, yang mana Nabi SAW sering mendatangi masjid ini, Pak ya. Setiap hari apa itu? Setiap hari Sabtu kan? Setiap hari Sabtu. Dan sholat sekali di situ pahalanya seperti umroh, seperti umroh. Ya, Masya Allah, sholat sekali saja di Masjid Quba itu pahalanya seperti umroh. Dan itu Nabi SAW sering mendatangi Masjid Quba ini untuk sholat di situ. Baik kadang-kadang naik kendaraan, kadang-kadang jalan kaki. Dan khususnya di hari Sabtu. Hari Sabtu. Makanya sampai sekarang hari Sabtu itu kan rame ya. Parkirannya sampai penuh gitu. Kemudian sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, yaitu para sahabat. Ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Inilah dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Ya, dalam bab ini. Dan kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, sisi pendalilannya, ya, sisi pendalilannya itu adalah qiyas dengan illah jami'ah. Ilahnya itu jami', yaitu ilatnya itu, sebabnya itu menyeluruh. Ya, sebabnya menyeluruh, artinya sebabnya itu sama. Sebabnya itu sama. Kalau yang dalil ini tentang sholat dikiaskan dengan apa? Dengan menyembelih binatang. Ini tadi itu sama-sama di tempat yang sama enggak? Diror kan? Diror tempatnya sama. Dan orang-orang munafik mendirikan masjid diror ini untuk memecah belah kaum muslimin dan seterusnya. Tujuannya buruk, tujuannya kekufuran, tujuannya kemunafikan. Maka jangan sholat di situ, meskipun sholatnya para sahabat dan Nabi itu untuk Allah. Nah, begitu juga menyembelih binatang. Meskipun engkau menyembelih binatang untuk Allah, tapi jangan di situ, karena di situ adalah tempat kekafiran, tempat kekufuran, tempat kesyirikan, tempat penyembelihan bukan karena Allah. Ini namanya fikih ya, fikih memahami dalil. Ya. Dan secara umum tadi sudah kita sebutkan, tidak bolehnya tasyabbuh, haramnya tasyabbuh dengan orang-orang kafir ya, yang menjadi kekhususan mereka orang-orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya masih ada satu dalil lagi yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, yang menjadi dalil dalam bab ini. Kita baca saja cepat ya, masih ada waktu ya. Udah habis sebenarnya sih ya, udah habis ya, tapi ya untuk melengkapi ya, untuk melengkapi biar nggak punya utang nanti. Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu taala anhu berkata,
Nadzara rajulun ayyan hara ibilan bibuanah. Ada seseorang yang bernazar akan menyembelih seekor unta di Buana. Buana itu suatu tempat, di sini ada catatan kaki, nama suatu tempat di sebelah selatan kota Mekah sebelum Yalamlam, atau anak bukit sebelah Yanbu'. Pokoknya Buana ini tempat begitu. Jadi ada seseorang yang bernazar, nazar motong unta di tempat yang namanya Buana. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tadi, hal fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad. Apakah di tempat itu, yaitu Buanah tadi, pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Kalau dikatakan berhala-berhala disembah, berarti di situ ada sembelihan-sembelihan untuk berhala gitu loh. Hanya berhala itu kan dimintai mendekatkan diri, kemudian menyembelih untuk berhala-berhala itu. Nah, apakah tempat itu pernah ada salah satu berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Maka qalu, para sahabat berkata, menjawab, la, tidak wahai Rasulullah, aman. Buana itu bukan tempat berhala yang disembah selain Allah. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, fahal kana fiha idun min a'yadihim. Dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Qalu, mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka beliau SAW bersabda, aufi binadrik, penuhilah nazarmu. Silakan motong unta di situ, aman di situ, karena di situ bukan tempat kesyirikan. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillahi wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Karena sesungguhnya tidak ada pemenuhan suatu nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan pada perkara yang di luar hak milik seseorang. Nah, bab ini tentu ada pembahasan tentang nazar ya, tentang nazar, tapi kita nggak bahas masalah nazar itu karena ada pembahasan khusus di situ ya, bab fikih kalau tidak salah. Bab fikih itu ada bab nazar, tapi yang menjadi masalah di sini adalah ternyata Buana ini aman dari kesyirikan, maka silakan penuhi nazar motong unta di situ, silakan. Berarti waktu itu kalau ada tempat kesyirikan, tempat itu adalah tempat kesyirikan, maka Nabi melarang di situ. Ya, wallahu a'lam bissawab. Demikian. Semoga sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.